Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ahmad dengan NIM 22073019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pra-UAS mata kuliah statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Milana PhD. Untuk soal pra-UASnya yaitu kita telah disediakan data itu sebanyak 30 data yang telah dilakukan pengujian penambahan dua jenis zat adiktif yang ingin diuji apakah memiliki perbedaan yang signifikan dalam konsumsi bahan bakar. Kemudian pengujian dilakukan pada sepeda motor Matic 110 cc. Kemudian untuk variasi bahan bakar yaitu yang pertama pertalite ditambah minyak serai, yang kedua pertalite ditambah minyak cengkeh. Kemudian untuk variabelnya, variabel dependennya yaitu konsumsi bahan bakar dengan satuan kilometer per liter. Kemudian variabel independen jenis zat adiktif atau minyak serai versus minyak cengkeh. Kemudian variabel kontrolnya yaitu kecepatan konstan 40 km per jam. Kemudian RPM konstan itu 5000 RPM. Kemudian jenis motor yaitu sama Honda Beat 110 cc. Kemudian kondisi jalannya datar dan cuacanya normal. Kemudian instruksi dari tugas pra-UAS ini yaitu kita diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM. Karena NIM saya digit pertamanya 2, kemudian digit terakhirnya 9, otomatis saya akan mengambil data itu sebanyak dari data nomor 1 sampai 29. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk melakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan konsumsi bahan bakar dengan penambahan dua zat adiktif ini. Kemudian kita gunakan alfa yaitu 5%. Kemudian jika konsumsi bahan bakar dengan pertalite murni adalah 50 km per liter, ujilah pada tingkat kepercayaan 95%. Yang pertama itu A, penambahan minyak serai lebih baik dari pertalite murni. Kemudian yang B, penambahan minyak cengkeh lebih baik dari pertalite murni. Di sini saya telah menentukan untuk yang yang kedua ini itu dilakukan uji T2. Uji T dua arah namun tidak berpasangan. Kemudian yang ketiga itu uji T satu arah. Yang pertama kita akan melakukan pengerjaan pada soal yang kedua, di mana perintahnya yaitu lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan konsumsi bahan bakar dengan penambahan dua zat adiktif ini, kemudian gunakan alfa 5%. Yang pertama itu kita tentukan hipotesisnya. Untuk H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2, berarti tidak ada perbedaan konsumsi bahan bakar yang signifikan antara penambahan minyak serai dan minyak cengkeh ini. Kemudian untuk H1-nya yaitu mu1 tidak sama mu2, yang berarti ada perbedaan konsumsi bahan bakar yang signifikan antara penambahan minyak serai dan minyak cengkeh. Kemudian yang ke B kita akan menentukan taraf signifikan. Untuk alfa 5%, karena kita melakukan uji T2 arah, itu otomatis kita bagi 2, yaitu dapatnya 0,025. Kemudian untuk DF-nya yaitu 56. Cara mencarinya yaitu jumlah data yaitu 29 ditambah 29 kemudian kurang 2 dapatnya 56. Kemudian T-tabelnya itu dapat dari tabel yang telah disediakan yaitu 2,003. Kemudian yang ke C itu statistik ujinya. Kita telah mencari tadi itu untuk X1-nya yaitu minyak serai yaitu 52,45, kemudian X2-nya 50,38, kemudian S1-nya itu 1,0371, kemudian S2-nya 0,2967, kemudian X1 dan X2-nya yaitu 0,8166, kemudian T hitungnya itu dapat 362. Kemudian daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika T hitung besar dari T tabel atau T hitung kecil dari minus T tabel. Kemudian keputusannya
karena T hitung besar yaitu 9,621, T tabelnya 2,003, maka keputusannya adalah tolak H0. Kemudian kesimpulan, terdapat perbedaan konsumsi bahan bakar yang signifikan dalam penggunaan kedua zat aditif ini. Penamaan minyak sawit secara statistik menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih baik, dalam arti lebih irit dibandingkan minyak cengkeh. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan penginjaan pada soal yang ketiga pada poin A, yaitu jika konsumsi bahan bakar dengan Pertalite murni adalah 50 km per liter, ujilah pada tingkat kepercayaan 95%. Yang pertama itu kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0-nya yaitu mu kurang dari sama dengan yaitu 50, berarti penamaan minyak cengkeh tidak lebih baik dari Pertalite murni. Kemudian A1 mu besar dari 50, penamaan minyak cengkeh lebih baik dari Pertalite murni. Kemudian untuk taraf signifikannya yaitu alfanya 5%, karena ini uji satu arah jadi tidak perlu kita bagi, tetap 0,05. Untuk DF-nya itu 28. Kemudian untuk tabelnya kita lihat tadi yaitu 1,701. Untuk statistik ujinya kita diminta untuk menentukan X1, S1-nya, kemudian T hitungnya. Untuk X1-nya yaitu 50,38, kemudian S1-nya yaitu 1,02, kemudian T hitungnya itu 2,03. Kemudian daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika T hitung besar dari T tabel atau T hitung kecil dari atau minus T tabel. Kemudian keputusannya, karena T hitung yaitu 2,03 besar dari T tabel yaitu 1,701, maka keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya, penamaan minyak cengkeh terbukti secara statistik secara signifikan lebih baik dibandingkan konsumsi bahan bakar Pertalite murni. Kemudian yang ke B, kemudian yang ke B itu penamaan minyak sarai lebih baik dari Pertalite murni. Sama, kita tentukan hipotesis yang terlebih dahulu. H0 mu kurang dari sama dengan 50, penamaan minyak cengkeh tidak lebih baik dari Pertalite murni. Kemudian H1-nya mu besar dari 50, penamaan minyak cengkeh lebih baik dari Pertalite murni. Kemudian kita tentukan taraf signifikannya, alfanya itu 5%, 0,05, DF-nya 28. Kemudian T tabel 1,701, titik ujinya yaitu X1-nya 50,38, kemudian S1-nya 1,02, kemudian T hitungnya itu 2,03. Kemudian daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika T hitung besar dari tabel atau T hitung kecil dari atau minus dari T tabel. Untuk keputusannya, karena T hitung 2,03 besar dari T tabel yaitu 1,701, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi kesimpulannya, penambahan minyak cengkeh terbukti secara statistik secara signifikan lebih baik dibandingkan konsumsi bahan bakar Pertalite murni. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.